Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tunnel dan VPN. Nah, jadi di sini untuk topologinya seperti ini teman-teman. Jadi kita maksudnya ada dua router yang saling berjauhan. Di sini kita katakan ini Mikrotek dari Inggris dan ini Mikrotek dari Jerman. Nah, setelah itu kedua project ini akan terhubung ke internet teman-teman. Oke, syaratnya dari tunneling adalah Mikrotik yang ingin dihubungkan terhubung ke internet. Oke, lalu dari Mikrotik Inggris juga mempunyai LAN ya. Nah, lalu Mikrotik Jerman juga sama mempunyai LAN. Nah, nanti tujuan kita adalah menghubungkan VPC 1 dan VPC 2 alias menghubungkan LAN dari Mikrotik Inggris dan LAN dari Mikrotik Jerman. Nah, ini kan tidak jaraknya kan berjauhan nih, itu di Inggris dan ini di Jerman. Nah, dan ini adalah fungsi tunnel. Tunnel itu apa? Tunnel itu artinya adalah terowongan. Nah, jadi itu terowongan yang menghubungkan antara Inggris dan Jerman dengan syarat router Inggris dan Jerman sudah connect ke internet. Oke. Jadi langsung saja kita konfigurasi untuk Mikrotiknya. Ini kita masuk. Pertama kita ubah untuk identitinya menjadi, misalkan di sini adalah RTL Inggris. Oke. Lalu kita taruh di sini dulu. Nah, itu kita ubah yang identity Jerman, ini kita ubah menjadi sistem identity set, lalu name nya adalah router Jerman. Oke, kalau sudah teman-teman kita login ke Winbox. Sini kita buka Winbox-nya. Dan di sini kita login ke router Inggris. Nah, di sini coba kita cek dulu. Oke, kita install dulu ya. Nah, di sini teman-teman untuk IP DHCP kliennya usahakan kita dapat ya. Jadi di sini kita dapat IP dari internet dan untuk addressnya adalah 192.168.137.9. Nah, itu kita cek di router Jerman juga. Oke, jadi kita download box dan di sini kita masuk ke router Jerman. Nah, di sini kita install dulu. Lalu kita cek untuk IP dan DHCP lainnya. Oke, sudah dapat. Nah, kita cek IP addressnya dapat berapa. Ini ternyata dapat 137.10. Oke, berarti untuk router Jerman IP-nya 137.9 dan untuk router Inggris IP-nya 137. Untuk router Jerman adalah 137.10 dan untuk router Inggris adalah 137.9. Nah, sekarang kita ping dari masing-masing router. Jadi kita ping kita ping ke 192.168.137.10. Oke, di sini kita cek. Nah, di sini connect ya teman-teman. Nah, setelah itu kita coba ping ke internet, apakah connect? Oke, ternyata tidak connect. Nah, di sini coba kita setting untuk IP rootnya. Jadi IP rootnya ini kita tambah ke 00. Untuk gateway-nya adalah 192.168.137.1. Oke, lalu kita ping lagi ke internet. Oke, ini bisa ya teman-teman. Setelah itu kita ping juga ke Jerman. Di sini kita IP root, lalu kita tambah gateway-nya adalah 192.168.137.1. Dan untuk mau terminal kita cek ping ke
128.137.9. Ini sudah ya. Kita pilih ke tekan 88. Oke, connect juga. Nah, oke teman-teman, di sini sudah bisa kita konfigurasi tanggal. Karena apa? Karena dari masing-masing router sudah memenuhi syarat. Yang pertama, sudah harus satu network dan terhubung dengan IP public. Yang kedua, bisa connect ke internet. Dan yang ketiga, kita konfigurasi. Nah, kita coba cek dulu untuk topologinya. Nah, di sini jadi pembahasannya seperti itu ya. Jadi tunnel itu untuk sebagai terowongan saja supaya menghubungkan antara VPC 1 dan VPC 2. Nah, di sini saya kasih contoh ya teman-teman. Misalkan IP VPC 1 ini adalah 10.10.10.2 24. Nah, lalu kita duplikat di sini, misalkan VPC 2-nya adalah 10.10.3. Nah, di sini kita jadi untuk fungsi tunnel itu dia menghubungkan IP sebagai satu subnet teman-teman. Nah, ibaratkan satu subnet itu, dan jadi tunnel itu contohnya seperti kabel panjang virtual dari Inggris ke Jerman, itu pasti ada kabel panjang. Oke. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang EOIP. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang namanya EOIP, teman-teman. EOIP. Nah, EOIP ini termasuk dari tunnel ya. Nah, tunnel EOIP. Jadi tunnel EOIP ini sama sebenarnya, tapi konsepnya sama dengan tunnel. Jadi kita langsung saja masuk ke konfigurasinya. Nah, di sini kita cek dulu. Nah, oke, sabar, kita cek dulu ya. Nah, yang pertama kita bikin interface untuk interface EOIP-nya. Jadi EOIP kita masuk nih ke EOIP tunnel. Nah, di sini kita buat untuk EOIP tunnelnya itu misalkan namanya EOIP tunnel to Jerman. Oke, lalu di sini setelah kita masukkan nama, kita masukkan juga remote address ini teman-teman. Nah, remote address ini adalah IP router Jerman yang sudah satu subnet dengan IP router Inggris. Di sini IP router Jerman adalah 137.10. Nah, kita masukkan 192.137.10. Lalu tunnel id-nya, ini tunnel id-nya kita isi bebas, tapi dengan catatan harus sama dengan router Jerman. Nah, kita misalkan isi 21, lalu kita oke. Nah, setelah itu kita konfigurasi di interface router Jerman juga. Kita masuk sini EOIP tunnel. Ini namanya EOIP tunnel to Inggris. Nah, lalu untuk remote address-nya kita masukkan IP dari Inggris. IP Inggris ini apa? IP address 127.9. Oke, kita masukkan 192.168.137.9. Untuk tunnel ID-nya tambahkan 21, kita oke. Nah, sini tunggu. Nah, di sini sampai ada status R atau running ya. Nah, kalau sudah ada status running, kita masukkan interface EOIP ini ke dalam bridge. Supaya apa? Supaya dia itu kabelnya itu berjalan ya. Jadi kita masukkan bridge-nya ether 2 dan IP, lalu mengkontak Jerman juga ether 2 dan IP. Ya, setelah itu langsung saja kita konfigurasikan di router Inggris, kita tambah. Di sini nama bridge-nya adalah bridge EOIP. Oke, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita masukkan portnya. Untuk portnya kita masukkan EOIP tunnel di Jerman. Oke, lalu kita masukkan lagi untuk header 2. Ini yang menghubungkan klien. Oke, kita ini bekerja di layar web. Nah, oh ya, saya ingin
Saya ke bridge dulu, bridge Jerman. Kita tambah dulu untuk bridge-nya, terus sama satu EOIP. Oke, lalu code-nya kita tambah ini kita untuk Inggris. Setelah itu oke, lalu kita tambahkan ada 2, kita oke. Nah, sip. Setelah itu coba kita masukkan IP address ya teman. Nah, dari sini ini sudah kita bikin tadi konfigurasi untuk tunnel EOIP-nya. Nah, jadi sudah ada terowongan yang menghubungkan VPC 1 dan VPC 2 lewat router Inggris dan router Jerman. Nah, di sini kita konfigurasi IP untuk VPC 1 dan VPC 2. Ini seperti LAN saja teman-teman. Oke, walaupun jaraknya berjauhan, tapi ini seperti berdekatan itu teman-teman. Nah, langsung saja masuk ke VPC 1-nya. Bentar, saya close dulu. Coba masuk lagi ke VPC 1-nya. Nah, di sini coba kita setting IP HCP-nya adalah 10.10.10.2.124. Oke, lalu kita setting untuk VPC 2 aja adalah 10.10.3, IP 10.10.10.3/24. Oke, nah setelah itu teman-teman kita ping ke VPC 1 yang ada di Jerman, ada di Inggris, ping 10.10.10.2. Oke, boleh ya teman-teman, berarti ini sama dengan 10 ya. Dari Jerman ke Inggris sudah connect. Sekarang kita ping dari LAN Inggris ke VPC 2 yang ada di Jerman. Oke, coba kita ping ke 10.10.10.3. Nah, ini juga coba berarti IP-nya sudah berjalan dengan lancar. Nah, setelah oke teman-teman. Nah, tapi teman-teman di sini ada kendala. Kenapa untuk VPC-nya dari LAN dari Inggris dan Jerman itu belum bisa connect ke internet. Nah, coba kita connect ke internet, kita ping ke 888. Oke, dan di sini ada tulisan no gateway fund. Nah, berarti ini untuk VPC 1 dan VPC 2-nya belum ada gateway-nya nih teman-teman. Nah, sekarang kita konfigurasi gateway-nya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman analisis lagi untuk dan Jerman ini, dia sudah connect ke internet ya. IP-nya 888. Oke, sudah connect ke internet. Jadi untuk router Inggris dan Jerman sudah connect ke internet, tapi lainnya belum connect ke internet. Nah, kita tambah IP address untuk bridge-nya yang sudah tadi kita konfigurasi port EOIP ke Jerman dan ke ETH2 ke lokal. Nah, itu kita kasih IP address 10.10.1/24 dan kita bikin di HCP server supaya nanti VPC 1 dan VPC 2 ini bisa mendapatkan IP di HCP client dari DHCP server. Nah, ini teman-teman, ini sama saja seperti switch teman-teman sekarang. Karena apa? Karena tunnel EOIP ini bekerja di layer 2 atau switching. Oke, jadi kita akan konfigurasi di sini. Nah, yang pertama kita kasihkan IP address untuk interface-nya untuk bridge EOIP untuk IP-nya adalah 10.10.10.1/24. Oke. Oh ya teman-teman, saya ingin kasih tahu ini kan kita mengasih IP untuk bridge EOIP dan portnya ini adalah interface EOIP tunnel dan header 2. Nah, jadi yang header 2 dan EOIP tunnel kalau misalkan kita kasih IP address itu tidak akan berfungsi. Kenapa? Karena ini sudah menjadi bridge atau menjadi satu port teman-teman. Nah, jadi cara mengasih IP untuk ke situ adalah kita pilih interface-nya adalah bridge EOIP yang di dalamnya ada header 1 dan ada EOIP tunnel. Oke, jadi untuk interface EOIP tunnel dan header 2 ini sudah tidak bisa dikonfigurasi IP address teman-teman. Oke, ini sudah jadi satu port. Setelah itu kita konfigurasi IP di HCP server. Kita setup, kita pilih untuk bridge EOIP. Lalu kita next. Oke, kalau setelah itu kita masukkan firmware tab supaya si LAN-nya itu bisa bisa terhubung ke internet.
Untuk aksinya masih beret, lalu untuk page start pakai interface-nya kita di index 1, kita oke. Nah, lalu setelah itu teman-teman ke- kita coba cek dulu di sini. Nah, di sini kita coba setting IP DHCP. Oke, di sini sudah mendapatkan IP 10.10.10.254 dengan gateway 10.10.1. Nah, jadi kan yang sebagai di Mikrotik Inggris tadi kan kita sudah konfigurasi DHCP server dan firewall di Mikrotik Inggris. Nah, sedangkan di Mikrotik Jerman kita tidak usah konfigurasi firewall dan DHCP server. Kenapa? Karena ini dengan tunnel itu bisa menghubungkan DHCP server ke sini, teman-teman. Jadi kita langsung saja buka versi 2, lalu kita masukkan IP DHCP dan ini akan request ke Mikrotik Inggris, teman-teman. Oke, nah ini sudah berhasil ya, Dora. Nah, di sini dengan dapat IP 253 dan gateway 10.10.1. Coba kita ping ke 10.10.10.254 ke LAN Mikrotik Inggris. Platformnya. Begitu juga kita ping ke internet 8888. Nah, connect teman-teman. Sip. Kita coba kasih satu ping ke 888. Oke, connect teman-teman. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai konsep tunnel dan tunnel EOIP. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang IP TP lalu R2IP. Oke, teman-teman, di sini kita akan lanjut konfigurasi PPTP server dan klien. Nah, sebelum saya konfigurasi, saya jelaskan dulu. Ini topologi yang hasil tunnel EOIP, tapi kekurangan dari tunnel EOIP itu tidak bisa ping antar berbeda subnet. Harusnya kan yang VPC 1 itu IP-nya 10.10.10.1 dan VPC 2 10.10.10.2. Nah, sekarang saya ganti. Untuk VPC 1 itu IP-nya 192.168.1.2 dan VPC 2 itu IP-nya 172.16.1.2. Ini berbeda subnet ya. Nah, sekarang kalau berbeda subnet kita memakai yang namanya PPTP. Nah, PPTP itu bagian dari VPN, teman-teman. Jadi tunnel PPTP itu untuk menghubungkan, sama ya konsepnya seperti terowongan, yaitu tunnel PPTP. Nah, jadi di sini PPTP itu nanti ada yang namanya username dan password. Jadi sama seperti VPN. Dan di Mikrotik Inggris ini saya akan konfigurasi menjadi PPTP server, dan Mikrotik Jerman saya akan konfigurasi menjadi PPTP client. Nah, nanti di Mikrotik Inggris sebagai PPTP server akan menyimpan username dan password, dan nanti di Mikrotik Jerman sebagai PPTP client akan memasukkan username dan password dari PPTP Inggris. Oke, untuk syarat konfigurasi PPTP ini sama ya, dari router kit Inggris ke Jerman ini harus connect ke internet semua, dan untuk VPC-nya LAN-nya juga harus connect ke internet semua. Oke, kalau konsepnya sudah dapat, mari kita langsung lanjut ke ke prakteknya saja. Di sini saya akan masuk dulu ke router Inggris. Oke, di sini saya akan hapus dulu ya untuk konfigurasi di router Inggrisnya. Nah, di sini yang saya hapus adalah yang pertama bridge akan saya hapus, portnya juga saya hapus. Oke, kita hapus. Setelah itu teman-teman, kita akan hapus IP address ya. Nah, di sini akan berubah menjadi unknown atau tidak diketahui. Oke, setelah itu kita hapus DHCP servernya. Oke, nah di sini setelah kita hapus, kita masuk ke router Jerman. Di sini kita hapus juga bridge-nya. Di sini kita hapus, lalu bridge kita hapus, dan untuk IP address-nya juga kita hapus. Oh, sudah terhapus ternyata. Dan IP DHCP server belum dikonfig ya kalau di sini. Oke, untuk firewall NAT dan lain-lain tidak usah dihapus. Coba yang pertama kita masuk ke router Inggris dan kita coba ping ke 888. Apakah connect internet? Oke, sudah connect internet. Di router Jerman juga kita ping.
ke 888. Nah, ini juga sudah connect internet. Oke, sekarang saya akan lihat ke topologi lagi. Nah, oke, berarti di sini sudah clear ya untuk ininya, untuk routernya. Sekarang kita masuk ke VPC. Nah, tapi teman-teman sebelum itu saya akan membuat di router Mikrotik Inggris, saya akan membuat TH2 dengan IP 192.168.1.1 dan Jerman juga sama. Oke. Jadi saya masuk lagi di sini. Kita sekali Windows saja. Kita ke IP address, kita tambah, dan di sini kita masuk ke header 2. Untuk addressnya adalah 192.168.1.1/24. Oke, setelah itu kita aktifkan DHCP server saja supaya enak ya, tidak ribet. Kita masuk ke header 2, kita next. Oke. Oh ya, teman-teman, maaf saya tadi ada yang kelupaan. Di sini belum saya disablekan untuk interface EOIP-nya. Saya disable dulu. Saya lupa tadi ya. Interface ini kita disable dulu. Nah, setelah itu kita tambah IP address untuk router Jerman ini. Address. Nah, terus kita tambah di sini untuk interface-nya adalah header 2 karena ke LAN. Setelah itu IP 172.16.11/24. Oke, kalau sudah kita konfigurasi DHCP server supaya lebih cepat. Oke, kita next terus. Oke, setelah itu kita melakukan DHCP client dari VPC 1 dan VPC 2. Kita masuk ke terminal. IP DHCP kita request di sini dan sudah dapat ya. Oke. Sudah dapat nih. Kita juga ke VPC 2. Kita coba kita IP DHCP. Oke, ini juga sudah dapat. Nah, kalau sudah dapat, kita langsung konfigurasi saja TP-TP server di Mikrotik Inggris dan TP-TP client di Mikrotik Jerman. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini kita akan masuk ke konfigurasinya. Nah, yang pertama kita masuk ke PPP dulu. Nah, di PPP ini kita akan konfigurasi router Inggris sebagai PPTP server. Langsung masuk ke bagian PPTP server, lalu kita klik enable, lalu oke. Nah, setelah itu kita masuk ke script sini, menu script, dan di sini kita akan membuat username yang terbuka untuk klien teman-teman, yang ingin dimasukkan oleh klien kita. Kita tambah saja untuk nama username-nya, misalkan user 1, passwordnya misalkan 12345. Nah, kenapa ini passwordnya tidak terlihat? Karena di setting di sini ada hid password dicentang. Nah, kalau misalkan teman-teman mau terlihat passwordnya, bisa di uncentang, itu akan terlihat. Oke. Kalau sudah, kita service. Nah, di service ini defaultnya any. Jadi any itu fungsinya untuk ke seluruh service ya. Jadi service ini ada banyak juga. Ada L2TP, OVPN, PPPoE, PPTP, dan SSTP. Nah, karena kita fokus konfigurasi PPTP, jadi saya sarankan ini PPTP saja. Kenapa PPTP? Kenapa nggak ini saja? Karena kalau PPTP berarti ini username khusus PPTP. Dan kalau misalkan ini berarti ini berlaku di seluruh service. Baik itu L2TP, OVPN, PPPoE, dan SSTP. Nah, kalau sudah, kita oke. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah selesai teman-teman, mungkin di sini saja untuk konfigurasi PPTP server. Langsung kita lanjut ke konfigurasi PPTP client. Oh ya teman-teman, saya lupa nih. Saya lupa bikin IP private, yaitu IP yang menghubungkan Mikrotik Inggris dan Mikrotik Jerman ya teman-teman. IP LAN-nya hasil dari PPTP. Yang di sini misalkan saya bikin teks dulu ya. Oke, misalkan IP-nya di sini adalah 10. Nah, 10.10.10.1. Ini adalah IP LAN dari hasil PPTP Mikrotik Inggris, dan untuk 10.10.2 hasil dari PPTP klien. Nah, oke. Kita lanjut teman-teman untuk konfigurasi PPTP kliennya. Cara konfigurasi PPTP klien hampir sama, tapi ada yang berbeda sedikit. Kita masuk ke PPPP, lalu di interface kita pilih yang ini, pilih tambah ya, lalu kita masuk ke PPTP client.
bukan kita masuk ke PPTP server dan secret, itu hanya konfigurasi khusus di PPTP servernya saja. Nah, kalau di klien beda, kita tambah langsung masuk ke PPTP klien. Nah, setelah itu name-nya bebas ya, misalkan PPTP 1, tipenya PPTP klien. Nah, yang penting ini di sini, di DL out. DL out ini ada connect to. Nah, connect to ini kita connect ke IP public yang ada di router Inggris. Oke. Cara mengetahuinya gimana? Cara mengetahuinya kita bisa ke IP addresses. Nah, di sini yang dynamic ini. Ini adalah IP public dari router Inggris atau IP yang didapatkan dari sumber ISP, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan topologi, di sini kan ada ISP nih. Nah, ini dari ETH1 dia itu dapat IP address yaitu 192.168.137.9 nih. Jadi kita connect to-nya ke situ. 192.168.137.9. Oh ya, sebelum kita connect to, coba saya ingin cek dulu apakah saya bisa ping ke router Inggris 192.168.137.9. Oke, connect ya teman-teman. Berarti masih berjalan nih. Kita lanjut ke sini. Oke, untuk deal out connect to ini IP public dari router Inggris ya. Lalu untuk usernya kita masukkan tadi user yang ada di PPP server di sini. Untuk name-nya adalah user 1. Lalu untuk passwordnya 1 sampai 5. Nah, kalau sudah kita apply dan oke. Oke, di sini kita cek. Nah, di sini teman-teman ada peringatan PPP2P connection are connection unsafe. Nah, di sini berarti PPTP itu memang tidak aman ya teman-teman, hanya untuk pembelajaran saja, untuk mengasah logika, untuk mengenal tunneling dan VPN. Nah, jadi PPTP itu kalau misalkan di luar sana itu tidak pernah dipakai untuk perusahaan besar, tapi yang sering dipakai itu adalah L2TP dan SSTP karena itu paling secure ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada, kita lanjut nih, ada tulisan running. Jadi running itu sudah connect ya dengan PPTP server yang ada di router Inggris. Di sini di router Inggris simbolnya adalah DR yaitu dynamic running. Oke, kalau sudah, sebentar teman-teman, sepertinya saya ada yang salah deh. Oke teman-teman, saya tadi ada yang bagian kelewat di ternyata di router Inggris di PPP server ya, di tab script. Di sini saya coba double klik dan di sini saya ada yang bagian kelewat nih. Local address sama remote addressnya belum saya isi. Nah, jadi untuk local address itu adalah kita isi pakai yang ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman untuk local address dan remote address itu kita isi pakai yang 10.10.10.1 dan remote addressnya adalah 10.10.10.2. Nah, jadi local address itu adalah IP lokal yang khusus PPTP ya, yang ada di Mikrotik Inggris sini. 10.10.1 ini untuk seperti kabel lah teman-teman, kabel virtual lah ya. Oke, kabel virtual. Jadi untuk remote-nya adalah 10.10.2. Oke, langsung saja teman-teman kita masukkan. Untuk local address-nya adalah 10.10.10.1 dan remote address-nya adalah 10.10.10.2. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, setelah itu coba kita hapus lagi, kita masukkan ya di PPTP client. Oke, sini connect to 192.168.137.9. Setelah itu kita masukkan usernya, user 1 dan passwordnya adalah 1 sampai 5. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, di sini kita coba cek IP address-nya. Nah, di sini teman-teman ada IP address 10.10.10.2. Dan kalau bisa kita cek juga di server, di sini juga ada nih dynamic ya dia. Tipenya dynamic. Lalu addressnya 10.10.1, networknya 10.10.2. Dan kalau misalkan di PPTP client, addressnya 10.10.2 dan networknya 10.10.1. Nah, ini kalau misalkan kita ping nih, kita ping ke 10.10.10.1 via PPTP client. Nah, ini akan connect teman-teman. Nah, oke. Begitu juga kita ping dari PPTP server ke PPTP client 10.2. Ini juga akan connect. Nah,
Tapi teman-teman, ini kita ada masalah nih. Nah, tapi untuk VPC 1 dan VPC 2 ini belum connect. Kenapa? Karena dia tidak ada jalur ya, tidak ada gateway ke untuk mencapai tunnel PPTP. Caranya gimana? Supaya bisa connect. Caranya kita konfigurasi static routing di MikroTik Inggris dan MikroTik Jerman, atau di PPTP server dan PPTP client. Coba ya, kita coba dulu. Di sini kan kita sudah dapat IP. Oke. Dan coba kita ping ke 172.16.1.2. Ini pasti tidak akan bisa, teman-teman. Oke, timeout. Tapi kita konfigurasi static routing dulu di PPTP server dan client. Di PPTP server dulu deh. Langsung saja ke IP lalu ke routes. Setelah itu kita tambah destination-nya, kita ke sini teman-teman, sebentar. Nah, di MikroTik Inggris destination-nya adalah ke sini 172.16.1.0/24. Lewatnya mana? Lewatnya ini, tunnel PPTP ya, atau 10.10.1 teman-teman. Oke. Oh enggak, sorry, 10.10.10.2. Lewatnya situ. Oke, langsung saja. Di sini adalah 172.16.1.0/24. Gateway-nya lewat 10.10.10.2. Oke, kita enter. Nah, seperti ini untuk konfigurasinya. Jadi lewat 10.10.2 ini dari PPTP klien ya teman-teman. Kita lanjut konfigurasi di IP routes MikroTik Jerman atau PPTP klien. Untuk tujuannya adalah 192.168.1.0/24. Lewatnya mana? Lewatnya 10.10.10.1. Oke, kita enter. Nah, setelah itu coba kita ping ya dari masing-masing klien. Sini kita coba ping lagi sini. Oke, masih tempat. Saya coba perbaiki dulu. Teman-teman, di sini ternyata saya telah mengetahui tata letak salahnya di mana. Nah, ternyata di VPC 1 ini IP-nya bukan 192.168.1.2, tetapi IP-nya adalah 192.168.1.254. Nah, untuk VPC 2 juga sama nih, ternyata saya salah lagi. Jadi untuk di VPC 2 ini IP-nya adalah 172.16.1.254, bukan 172.16.1.2. Nah, di sini saya akan ubah dulu ya. Tetap seperti itu aja, tapi saya coba akan ping dari VPC 1 ke 172.16.1.254. Oke, ternyata sudah connect teman-teman. Berarti ini untuk koneksi tunnel PPTP-nya berhasil. Dan ini juga sudah bisa connect ke 888 atau internet. Oke, VPC 1 juga coba kita cek. Link ke 192.168.1.254. Oke, ini juga sudah connect. Coba kita ping ke internet. Oke, ini juga sudah connect. Berarti konfigurasi tunnel PPTP-nya sudah berhasil. Mungkin itu saja konfigurasi PPTP dari saya, kurang lebih mohon maaf. Oke teman-teman, kita akan lanjut di sini, akan konfigurasi tunnel L2TP. Nah, jadi L2TP atau L2TP ini fungsinya sama saja teman-teman, sebagai terowongan ya. Nah, untuk konsepnya juga hampir mirip dengan PPTP, tapi bedanya untuk L2TP ini lebih secure teman-teman, lebih aman daripada PPTP. Nah, kalau PPTP kan sudah saya bilang ya, itu tidak, kalau di lapangan atau di luar sana itu tidak sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, atau konfigurasi PPTP itu jarang digunakan. Nah, tapi kalau misalkan L2TP itu L2TP, SSTP itu sering digunakan teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan fokus ke L2TP dulu. Nah, di sini saya akan konfigurasi dasarnya dulu ya teman-teman, mulai dari IP address, lalu DHCP server, lalu setelah itu DHCP client dan firewall NAT. Nah, sekarang saya akan masuk dulu, karena tadi sudah saya restart ya untuk MikroTiknya. Jadi saya akan DHCP client dulu. Oke, ini sudah mendapatkan IP address untuk router Jerman.
Oke, IP address-nya adalah 131.10. Ini adalah IP public ya teman-teman. Setelah itu kita konfigurasi di header 2. IP-nya adalah 172.16.11/24. Oke, setelah itu kita bikin DHCP server, kita ke DHCP setup, kita ke header 2. Next, kalau sudah selesai, kita ke firewall NAT. Nah, di sini actionnya masquerade, lalu untuk out interface-nya ada di header 1. Nah, sip. Coba kita nol terminal. Kita ping ke 88 dulu. Pastikan connect ke internet. Oke, ini belum ke internet, berarti IP root-nya belum kita setting, teman-teman. Kita setting dulu. Oke, untuk gateway-nya 192.168.137.1. Sekarang kita ke nom terminal lagi. Kita ping 88 lagi. Nah, ini sudah connect, teman-teman. Oke, lanjut kita di router Jerman VPC 2 ya. Berarti VPC 2 kita melakukan DHCP client. Oke, berhasil. Coba kita ping ke gateway. Oke, berhasil. Kita ping ke internet. Oke, berhasil teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut konfigurasi di router Inggris nih, di MikroTik Inggris. Ini berarti. Oke, coba kita perbesar dulu. Kita ke IP DHCP client. Oke, sudah dapat IP addresses. Oke, di sini ada header 2. Oh, ini router Jerman ya, sorry. Seharusnya saya ke router Inggris nih. Nah, ini router Inggris. Sama ya? Oh, sama semua nih ternyata. Sebentar. Saya connect Winbox lagi. Kita akses router Inggris nih. Nah, ini adalah router Inggris. Coba kita perbesar saja. Kita cek IP address-nya, apakah sudah dapat. Oke, di sini sudah dapat ya. IP public-nya sudah dapat. Kita tambah untuk header 2. IP-nya adalah 192.168.1.1/24. Setelah itu kita tambah DHCP servernya. DHCP setup di header 2. Oke, terus nah kalau sudah kita ke IP firewall NAT. Sini actionnya masquerade. Lalu untuk on interface-nya kita ke header 1. Oke. Nah, setelah itu kita ke IP root. Oke, di sini IP root-nya gateway-nya adalah 192.168.137.1. Nah, sekarang kita coba ping ke Google 88. Oke, ini bisa ya teman-teman. Berarti sudah berhasil. Sekarang kita tinggal request DHCP client saja di VPC satunya. Masuk ke VPC 1, lalu kita IP DHCP. Oke, sudah berhasil. Kita coba ping ke gateway 19.98.1. Oke, sudah connect. Ping ke internet. Oke, ini juga sudah connect. Nah, lanjut teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi L2TP ya teman-teman. Untuk konsepnya sama ya, seperti PPTP. Dan ini 10.1 adalah remote LAN-nya dan 10.2 ini adalah ya remote LAN lokal address-nya, dan ini remote. Oke, langsung kita ke sini teman-teman, ke router Inggris dulu sebagai L2TP server ya. Sebentar. Nah, di sini kita masuk ke PPP, lalu setelah itu kita masuk ke L2TP server. Di sini kita enable, lalu di sini supaya lebih secure, lebih aman, kita nyalakan IP6 script-nya. Nah, ini passwordnya kita setting ya. Misalkan di sini passwordnya adalah password. Ini adalah password, jadi kita setelah itu kita oke. Kalau sudah selesai, kita masuk ke script, kita tambah. Di sini untuk namanya adalah misalkan user 1.
Lalu untuk passwordnya misalkan Nesaba. Untuk servisnya kita pilih yang L2TP nih. Berarti ini cukup untuk L2TP, dan untuk local addressnya adalah 10.10.10.1 dan remote-nya adalah 10.10.10.2. Oke, lalu setelah itu kita oke, dan oke, mungkin itu saja teman-teman untuk konfigurasi L2TP server. Selanjutnya kita masuk ke Mikrotik Jerman untuk konfigurasi L2TP client. Nah, di sini kita cek dulu nih ke PPP dulu, lalu kita tambah interface-nya, klik kayak di interface, klik tambah, kita pilih yang L2TP client. Nah, di sini generalnya saya default saja. Sekarang kita ke DLout. Nah, DLout ini connect to IP public router 1, router Inggris adalah 192.168.137 titik berapa itu saya lupa, sebentar. Kita cek IP address di router Inggris. Ini IP addressnya 137.9 nih. Berarti saya konfigurasi di sini titik 9. Nah, lalu untuk usernya tadi adalah user 1, passwordnya adalah Nesaba. Nah, setelah itu kita use IPsec. Sini IPsec-nya masukkan tadi ya, yaitu password. Oke, untuk melihat bintang-bintang seperti ini, teman-teman bisa ke setting lalu uncheck hid password, dan sudah kelihatan semua. Kalau sudah, bisa di oke. Nah, di sini kita tunggu sampai dia statusnya running. Nah, di sini sudah running. Coba kita cek untuk IP address-nya. Nah, di sini ada dynamic ya, interface-nya L2TP out, lalu address-nya 10.10.2 untuk router Jerman. Kita cek untuk router Inggris. Di address list juga di sini ada 10.10.1, interface-nya L2TP. Oke, lalu untuk interface-nya di sini udah DR atau dynamic running. Nah, setelah itu kita coba ke terminal, lalu kita ping ke 10.10.10.2. Nah, ini sudah connect ya. Kita sudah bisa connect ke router Jerman via L2TP. Oke, setelah itu tujuan kita selanjutnya adalah mengkoneksikan VPC 1 ke VPC 2. Oke, dengan cara static routing. Langsung saja kita konfigurasi. Ini di router Inggris dulu ya, saya konfigurasi. Nah, di sini saya masuk ke IP root. IP root di sini saya tambah. Untuk destination-nya berarti 172.16.1.0.124, yaitu destination milik ini teman-teman. Oke, milik LAN-nya ETH2 dari Mikrotik Jerman. Lanjutkan. Untuk gateway-nya adalah kita memakai IP dari IP L2TP dari router Jerman, yaitu 10.10.10.2. Oke, kita enter. Nah, di sini oke, sudah berjalan ya, aktif. Nah, setelah itu kita masuk ke router Jerman nih. Nah, ini router Jerman. Kita masuk ke IP root. Di sini kita tambah nih. Kita tambah, lalu setelah itu kita masukkan destination-nya 192.168.1.0/24. Gateway-nya adalah 10.10.10.1. Setelah itu kita oke. Ya, sudah aktif. Sekarang kita pengujian nih teman-teman. Coba kita cek dulu untuk IP VPC satunya, show IP. Dia IP-nya 1.254. Untuk VPC 2 kita cek show IP 1.254. Oke, sama. Dari VPC 1 kita ping ke 172.16.1.254. Sudah connect. Oke, sudah connect. Berarti untuk settingan L2TP-nya sudah berjalan teman-teman. Oke, dari VPC 2 coba kita ping ke VPC 1 dari Mikrotik Inggris 1.254. Oke, ini juga sudah connect teman-teman. Nah, sekarang kita coba ping ke 88. Apakah masih bisa connect? Oke, sip, masih bisa. VPC 1 ping 88. Oke,
Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk konfigurasi L2TP. Selanjutnya saya akan bahas tentang PPPoE. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut lagi. Saya akan konfigurasi tunnel PPPoE. Nah, jadi tunnel PPPoE ini berbeda topologinya ya dengan EOIP, lalu L2TP, dan di sini untuk PPPoE seperti ini teman-teman topologinya. Jadi saya akan jelaskan dulu topologinya. Jadi di sini ada internet ya, dan di sini ada router ISP. Nah, router ISP ini terhubung dengan router klien. Oke. Nah, di sini tunnel PPPoE bekerja. Saat router klien ingin mengakses router ISP dan ingin melakukan internetan, nah, di sini akan adanya tunnel PPPoE. Nah, jadi tunnel PPPoE itu untuk lebih mengamankan supaya ISP itu supaya klien itu tidak sembarangan bisa mengakses internet, teman-teman. Nah, jadi dengan adanya tunnel PPPoE nanti akan ada user lalu password sama seperti L2TP dan EOIP. Jadi teman-teman, nanti kalau misalkan router klien mau koneksi internet, dia akan mengakses tunnel PPPoE dulu alias memasukkan username dan password yang sudah ada di router ISP sebagai PPPoE server dan router klien sebagai PPPoE klien. Nah, oke. Terus di sini ada note antara router ISP dan router klien di Ether 2 dan Ether 1 ini tidak ada IP address. Oke. Jadi jangan mengasih IP address pada ISP Ether 2 dan router klien Ether 1. Kenapa tidak ada IP address? Karena ini langsung menggunakan tunnel PPPoE dengan menggunakan local address dari PPPoE server 10.10.10.1 dan remote address dari klien yaitu 10.10.10.2 ini teman-teman. Dan nanti kita tujuannya supaya VPC bisa connect ke internet. Oke. Jadi langsung saja kita ke konfigurasinya. Kita akses di sini untuk identity dan ROM-nya sudah saya konfigurasi. Sekarang kita langsung saja remote via Winbox. Jadi kita masuk. Oke. Ini di router ISP. Kita pastikan IP DHCP klien dulu. Oke, sudah berjalan. Kita dapat IP address 192.168.137 titik berapa ini? Titik 11 teman-teman. Oke. Setelah itu kita aktifkan firewall NAT ya. Supaya router klien bisa benar-benar internet. Kita masukkan ke header 1. Oh ya, sorry, actionnya belum saya ini. Untuk actionnya adalah masquerade. Oke. Setelah itu kita masuk ke Roman ya. Ada Winbox connect to Roman. Di sini kita connect ke router klien. Setelah itu kita ke IP kita ke firewall NAT. Oke, di sini supaya bisa menyalurkan ya. Tadi header 1 ini header berapa nih? Header 1, actionnya adalah masquerade. Oke, di sini kita langsung masuk ke konfigurasi PPPoE server dulu. Oke teman-teman, di sini kita lanjut nih ya. Kita akan konfigurasi PPPoE server di router ISP. Nah, jadi kita masuk ke PPP. Setelah itu kita pilih tab PPPoE server. Nah, di sini kita tambah. Nah, di sini untuk namanya kita default saja. Dan ini interface-nya kita arahkan yang menuju router klien. Dari ISP menuju router klien berarti ada di header 2. Berarti kita masuk, kita interface-nya adalah header 2 nih. Oke, lalu setelah itu kita oke. Dan setelah sudah selesai, kita bikin username dan password ini teman-teman. Kita masuk ke script, lalu kita tambah. Untuk usernya adalah misalkan PPPoE 1 dan untuk passwordnya misalkan secret.
Nah, supaya bisa terlihat, kita setting lalu uncentang hit password. Nah, setelah itu untuk untuk servisnya kita pilih yang POE. Nah, local addressnya adalah 10 10 10 sorry, 1. Untuk remote addressnya adalah 10 10 10.2. Oke, kalau sudah bisa di oke. Nah, di sini sudah ada nih usernya dan selesai teman-teman. Di situ saja untuk konfigurasi PPPoE server dan username-nya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi PPPoE client ya. Kita masuk ke PPPP, ke interface, kita tambah di sini, kita cari yang PPPoE client. Nah, setelah itu ini kita defaultkan saja dan di sini kita pilih yang DL out, service-nya kita defaultkan saja. Nah, kita masukkan username. Username tadi adalah PPPoE1, passwordnya adalah secret. Setelah itu untuk ini ya kita centang nih use per DNS. Nah, jangan lupa ya use per DNS dan add default route kita centang. Kenapa? Karena supaya DNS di router klien sudah terdaftar di DNS router ISP. Begitu juga dengan default route. Oke, kalau sudah kita oke. Di sini kita tunggu sampai dia running. Nah, ini dia running, berarti sudah berjalan. Kita cek IP address-nya. Dan di sini dia mendapatkan IP address manual ya dari PPPoE out 1. Kita cek juga di PPPoE server. Oke, di sini kita cek interface. Di sini tipenya dynamic running, berarti sudah jalan. Kita cek IP address-nya. IP address-nya ada dua ya. Yang pertama address 1. Address 1 ini dari DHCP client dari internet, dan untuk yang dynamic ini yang interface PPPoE ini untuk mengarah ke router klien. Oke, di sini saya dapat. Coba kita cek lagi 88. Oke, sudah connect untuk ping ke internetnya. Setelah itu kita masuk ke firewall NAT, sudah selesai. Kita ping ke PPPoE-nya. Oke, sudah connect ke router klien. Nah, jadi di ISP sudah connect internet dan sudah bisa connect ke PPPoE router klien. Nah, selanjutnya kita coba konfigurasi supaya VPC 1 ini dari router klien bisa internetan juga. Masuk ke router kliennya. Kita connect via roman. Oke, di sini sudah masuk ke router klien. Coba kita ping ke 10.10.10.1. Oke, connect ya. Terus sekarang coba kita ping ke 888. Oke, ini juga sudah connect. Dan sekarang supaya klien dari router klien atau VPC 1 bisa internetan, kita aktifkan firewall NAT di router klien. Kita ke firewall NAT, kita tambah di sini. Saya matikan dulu, saya hapus dulu. Kita tambah lagi untuk change search NAT. Lalu untuk out interface-nya kita pilih yang PPoE out 1. Kenapa bukan address 1? Karena di sini di address 1 tidak ada IP address yang mengarah ke ISP. Adanya dari PPPoE. Jadi kita pakai yang PPPoE. Nah, lalu actionnya adalah masquerade. Oke. Setelah itu coba kita aktifkan DHCP server di sini. Kita tambah dulu sebelumnya, tambah IP address dulu di header 2. Kita pilih interface header 2. Misalkan lebih 172.16. Kita tambah DHCP servernya. Kita pilih header 2. Oke, setelah itu kita coba konfigurasi IP address di VPC 1. Oke, sudah selesai. Coba kita ping ke gateway.
Sudah connect, coba kita ping ke internet. Oke, sudah connect, ping ke satu. Oke, sudah connect. Jadi VPC1 atau klien bisa connect ke router ESP serta ke internet. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fitur spesial dari PPPoE. Jadi kita akan masuk ke router ESP, kita ke PPP, lalu setelah itu kita ke subscript di sini. Nah, bisa dilihat ini profilnya adalah default ya. Oke, kita simpan untuk default, lalu setelah itu kita ke profile, dan di sini ada namanya default. Nah, ini adalah profil yang dipakai tadi ya, yang di sini, yang profil ini default, berarti kita bisa pilih yang default ataupun bisa ditambah yang baru. Jadi nanti ini kita pilih yang default saja. Setelah itu kita ke limit. Nah, di limit kita pilih untuk uploadnya berapa, misalkan 2 mega, uploadnya, downloadnya 2 mega, uploadnya 2 mega. Nah, setelah itu kita pilih oke. Nah, coba kita cek, cara ceknya gimana. Kita tambah node docker.io. Sini misalnya namanya Google Chrome. Setelah itu coba ikonnya diganti ke yang ini. Kita masukkan DHCP satunya, untuk primi konsolnya RDP, namanya empty saja, lalu kita save. Kita hubungkan dulu. Oke, lalu kita hapus dulu ya. Nah, ini kita hapus, stop, lalu kita hapus, yes. Nah, ini kita hapus dulu kabelnya. Nah, ini kita hubungkan ke Ether 2. Oke, Ether 2. Kita nyalakan untuk Google Chrome-nya. Di sini saya akan uji coba menggunakan speed test ya. Apakah berhasil dia limitnya. Oke, tunggu. Nah, di sini coba kita masuk ke YouTube, apakah sudah bisa internetan. Oke, di sini sudah bisa internetan ya. Kita masuk ke speed test. Nah, di sini kita coba pakai yang speedtest.net ini. Ini sangat berat ya. Kita pakai speedtest lain. Karena ini menjalankan banyak Facecom. Nah, ini sedang mengukur untuk kecepatannya, dan lihat kecepatannya stuck di 1,3, tidak melebihi sampai 2 Mbps. Oke, kita tunggu sampai selesai untuk kecepatannya. Ini sampai 900 kbps malahan. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, yang ini malah tidak bisa ya, karena mungkin terlalu berat. Nah, ini kecepatan internet adalah 800 sekian. Oke, jadi intinya dengan fitur limit tadi, kita bisa mengatur bandwidth ya, dari untuk klien. Oke, jadi di sini di PPP lalu di profile, kita pilih yang profil yang digunakan oleh klien. Lalu setelah itu kita ke limit, dan di sini ini router klien ya, harusnya saya masuk ke router server. Nah, ini di sini sudah saya edit ya. Jadi uploadnya adalah 2 MB, lalu downloadnya 2 MB. Oke, misalkan diubah menjadi 5 pun bisa. Nah, jadi terserah kita sebagai administrator, sebagai admin. Jadi di sini coba lagi, masuk lagi ke sini, kita uji coba.
Nah, ini sampai 48, tidak melebihi 5. Jadi patokannya kalau misalkan melebihi limit yang sudah kita tentukan, berarti limitnya gagal atau ada salah konfigurasi. Kalau misalkan di bawah limit tersebut, berarti berhasil. Oke, nah itu sampai 12. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari penjelasan saya mengenai tunnel dan VPN. Terima kasih.